Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesudah itu, perhatikan. Sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Ini bagian penting. Kalian harus lihat saya semua. Saya mau nanya Bapak Ibu. Ini tubuh saya dulu mati nggak? Mati. Sekarang tubuh saya hidup apa mati? Hidup apa mati? Ditanya gitu aja bingung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami bagikan kembali sebagai pengingat agar kita menyaksikan diri dan kehidupan. Semoga menjadi jalan kesadaran dan keheningan hati kita. Selamat menyaksikan. Hidup apa mati? Tubuh saya ini sekarang ini hanya terhidupi oleh yang hidup. Apakah yang hidupnya bisa mati? Ya enggak. Kenapa ini terhidupi oleh yang hidup? Karena apa? Karena seluruh organ tubuh ini masih layak untuk terhidupi. Ketika organ tubuh kita tidak layak terhidupi, yang hidup ini cerdas. Dia cuma keluar aja dari sini, tidak mati. Betul nggak? Karena ini asalnya mati, terhidupi. Semua yang mati, pasti akan mati lagi. Disebut hidup karena terhidupi. Saat terhidupi, disebut aja kehidupan. Apakah yang hidup mati? Ya tidak. Allah menamakan dirinya Al-Hayyu, Al-Qayyum, betul? Apa kan Asmaul Husna? Apa enggak? Al-Hayyu itu dia yang maha hidup. Kalau dia maha hidup, tidak akan pernah mati. Yuk lihat saya sekarang. Kalau saya ngambil air satu gayung dari samudra, yang satu gayung, air bukan? Air. Yang di samudra, air. Nah Allah bilang, aku tiupkan ruhku kepadamu untuk menghidupi yang mati ini, supaya yang mati jadi terhidupi. Karena kehadiran ruhku itulah, maka ini jadi terhidupi. Nah ketika ya yang hidup ini sudah mengatakan ini tidak laik untuk dihidupi, dia keluar otomatis. Disebut aja mati. Wajar, kan awalnya juga mati, cuma terhidupi oleh yang hidup. Clear? Clear? Yes. Jadi diri sejati kita tuh yang mana? Yang mati apa yang hidup? Ulangi, yang mati apa yang hidup? Yang hidup. Loh kenapa jadi takut mati? Kan yang hidup tidak akan mati. Jadi sekarang tahu kenapa banyak orang takut mati. Karena nggak ngerti. Dikiranya dia itu adalah tubuh. Dikiranya dia itu adalah pikiran. Makanya tubuh dan pikiran bukan kamu. Kamu itu yang menyaksikan tubuh dan pikiran. Clear sampai sini? Udah mulai nggak takut mati? Ini baru ngerti dikit aja. Rasa takut matinya udah hilang. Apalagi kalau sudah menyadari kehadiran sang hidup dalam diri setiap ruang dan waktu. Dan tadi penyadaran itu akan membuat kita, oh ternyata saya bukan tubuh, saya bukan pikiran. Saya adalah sang kesadaran yang menyaksikan semua itu. Saya adalah hard disk kosmik yang tidak akan pernah mati. Karena tidak pernah mati, jangan menganggap kematian sekarang ini menjadi akhir dari segalanya. Karena nanti ketika kita dihidupkan lagi nih, komputer hidupkan lagi, semua data yang tersimpan di hard disk kosmik akan dibuka ulang lagi. Kita akan nonton data kita sendiri, baik data yang bagus maupun data yang buruk. Jadi sekarang Bapak Ibu sedang nonton data sendiri? Nah itulah yang disebut dengan Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Kita tuh sekarang sedang membaca kitab kita sendiri. Di mana? Di sini. Kapan? Saat ini. Oleh karena itu, belajar bertanggung jawab. Semua yang sedang terjadi di realitas fisik saya hari ini adalah data saya, buatan saya sendiri. Makanya saya terima tanpa penolakan, karena ini adalah buatan saya. Kalau menerima dengan seutuhnya, kita sudah mulai menyelesaikan semua karma itu. Perlahan jadi tambah ringan. Sekalipun harus terlahir lagi ke sini, sudah mulai ringan, lebih ringan lagi, lebih ringan lagi. Itulah menuju surga, Jannatun Naim. Gitu. Nyata gak omongan saya? Mau yang nyata atau yang gak nyata? Oh nanti Bapak Ibu akan antri di posyandu. Ada penimbangan di alam hisab. Kapan Pak Ustadz? Nanti. Ya tuh. Nanti. Pak Ustadz sudah ke sana. Acan orang oke. Sugan. Mau yang nyata apa yang hayalan? Yang saya sampaikan nyata apa hayalan? Ada ayatnya? Yes. Jadi yang mati siapa? Yang mati cuma tubuh. Karena ditinggalkan oleh hidup. Yang hidup tidak pernah mati. Clear? Oke. Lihat saya semuanya. Pernah dengar ayat kullu nafsin zaikatul maut? Pernah dengar? Sering dengar? Kapan? Kalau ada sambutan menyambut yang mati. Paham ya? Apa katanya? Setiap yang hidup pasti mati. Loh. Kalau yang hidup pasti mati, enggak hidup. Yang mati itu bukan yang hidup. Yang mati itu yang awalnya mati terhidupi, pasti mati. Karena semua yang datang pasti pergi. Nah, agak cerdas sedikit. Ini ngerti gak? Ulangi. Udah ngarulang wae marah hemat itu tadi. Yang hidup tidak mungkin mati. Yes? Jadi yang mati itu adalah tubuh. Kenapa tubuh mati? Karena tubuh ini cuma terhidupi oleh kehadiran yang hidup. Betul nggak? Asalnya tubuh ini kan mati, lalu dihidupi.
Nah, semua yang asalnya mati, pasti akan mati. Clear? Nah, di Quran dikatakan, kaifatak puruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Kamu tuh asalnya mati, fa'ahyakum. Lalu aku hadir sebagai sang hidup untuk menghidupi yang mati. Itu. Pernah baca ayat itu? Kaifatak puruna billahi wa kuntum amwatan. Amwatan tuh mati, maut. Ya? Fa'ahyakum. Lalu aku hidupkan. Gimana caranya menghidupkan? Dia sendiri yang maha hidup. Meniupkan bagian dari dirinya ke dalam yang mati itu. Sehingga yang mati jadi terhidupi. Kudu kieu sugan ngaji teh. Kakara dieceskeun, dibenteskeun ngalarti. Pernah dengar kajian seperti ini? Di mana? Ya di sini sekarang. Nyesal datang ke sini? Untung banget. Gak usah bayar lagi. Betul nggak? Nah, ya. Kaifatak furuna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Kamu tuh asalnya amwat, mati. Fa'ahyakum, kami hidup. Summa yumitukum. Kemudian kamu akan dimatikan lagi. Siapa yang dimatikan? Yang mati. Paham ya? Bukan yang hidup. Summa yuhikum. Kemudian kami hidupkan lagi. Terus aja bolak-balik. Summa yumitukum, summa yuhikum, summa yumitukum, summa wa ilaihi turja'un. Mencan punah, mau balik. Lihat saya semuanya. Kamu disakiti orang hari ini. Sudah. Ini orang menyakiti saya, jangan-jangan karena dia pernah disakiti saya. Tarima. Kalau kita menyakiti dia lagi, nubaheul lagi can punah, geus nyieun utang anyar. Itu sumayumitukum, sumayukum, sumayumitukum. Sumayukum. Makanya ada kata-kata bijak begini. Ini kata bijak, perhatikan saya. Mati adalah pergantian pakaian bagi mereka yang menyangka dirinya pakaian. Mana pakaian kita? Tubuh. Mati adalah pergantian tubuh bagi mereka yang menyangka dirinya adalah tubuh. Disitulah pentingnya kenal jati diri. Kalau saya bukan tubuh, ini baru pengertian. Kalau saya bukan tubuh, nggak cukup. Baru setengah hilang lah takut matinya. Kalau ingin plus hilang 100% rasa takut mati, kita harus menyaksikan diri sejati kita yang gak akan pernah mati. Paham? Ini mah udah di benjer beas ke. Benjer beas. Tahu benjer? Iya, tahu kan? Benjer teh eta beas nu diletik-letik. Jangan bakatul. Betul? Iya, justru bakatul teh intinya beas. Ya. Memang gak enak makan bakatul itu, tapi itu adalah nilai gizinya sangat tinggi. Ini orang tua kita dulu kalau sakit sudah ya, makanya ganti benjer beas bakatul itu. Karena itu intisarinya. Lanjut dulu. Kemudian sesudah itu, kan tadi ingat ya, dari setetes air, ya toh? Udah, gak usah ceritakan lagi. Sudah jadi weh, jelek weh ya. Jadi kayak kalian ini. Berikutnya kata Allah, summa innakum ba'da dzalika lama yitun. Kamu tuh akan jadi mayit. Siapa yang jadi mayit? Kan tubuh. Paham ya? Paham? Nah, kan ada pertanyaan di sini. Terus kesadaran saya kemana? Kan itu. Kesadaran itu ruang. Kesadaran itu diam. Tidak pernah pergi kemana-mana. Persis seperti layar di bioskop. Ada film, nggak ada film, layar tetap ada. Persis seperti langit. Ada awan, nggak ada awan, datang dan pergi, langit tetap ada. Persis seperti laut, ada ombak, nggak ada ombak, laut tetap ada. Itulah kesadaran. Jadi kalau begitu, diri kita yang sebenarnya tubuh apa kesadaran? Jadi sebenarnya ini, tubuh ini hanya rumah bagi kesadaran. Karena kesadaran ingin mengalami pengalaman dalam satu siklus kehidupan di tubuh ini. Oke, perhatikan saya. Kita biasa tinggal di rumah yang luas. Kan baru terasa luasnya rumah kita itu kalau pernah tinggal di rumah yang sempit coba. Betul nggak? Ini rumahnya luas. Saking biasanya di tempat luas, tidak bersyukur dengan luasnya rumah itu. Lalu kita tuh tinggal di rumah yang sempit. Baru terasa kalau luas itu enak. Betul nggak? Kita akan tahu rasanya luas kalau pernah di tempat yang sempit. Jadi sebetulnya sang kesadaran baru sadar kalau dirinya tanpa batas, justru ketika dia memasuki tubuh yang terbatas. Jadi kesadaran sedang mengalami pengalamannya sendiri di setiap siklus kehidupan. Asik kalau ngaji gitu. Mulai sadar sekarang. Loh, kenapa saya dalam kehidupan harus kehilangan? Kehilangan itu hanya mengingatkan kepada kita betapa berharganya sesuatu yang ada pada kita selama ini. Karena kita tuh baru merasakan sesuatu adanya ketika tidak ada, bukan? Tuh enggak? Iya. Tuh suamimu itu. Kalasan seueuh mah. Ya, unu makan dia mah. Udah lanjutkan sini dulu. Summa innakum yaumal qiyamati tub asun. Ini penting Bapak Ibu ngerti ini. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan di hari kebangkitan. Nah, lihat sebetulnya ada dua kata yang penting ini. Yaumal qiyamah tub asun. Beda katanya. Tapi di dalam bahasa Indonesia seolah-olah sama. Padahal qiyamah itu berdiri. Qiyamah itu berdiri. Kalau tub asun itu bangkit. Paham ya? Nah, jadi ayat ini bukan cerita nanti. Bukan cerita nanti. Ketika kamu sudah mati, mati apanya? Tubuhnya, sadaran. Ya? Nah, kesadaran ada? Ada.
Nah, kesadaran ini kan ingin melanjutkan pengalaman. Betul? Maka kesadaran ini menunggu. Itu namanya alam barzakh, masa menunggu. Untuk mendapatkan tubuh baru. Bisa dari keturunan kita sendiri. Nah, ketika sudah lahir lagi nih, masuklah ini. Melanjutkan perjalanan. Itulah dia kiamah. Berdiri lagi. Tub'asun, dibangkitkan lagi. Terus menjalankan pelajaran. Nanti tidak layak lagi. Mati. Siapa yang mati? Tubuh. Ingat, yang bisa mati cuma yang pernah mati. Ingat ya, bukan yang hidup. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut itu bukan setiap yang hidup pasti mati. Atau terkedah ayat-ayat. Betul nggak? Itu didangkalkan jadi luar biasa. Padahal itu dalam. Ini maksudnya, kullu nafsin za'iqatul maut. Satu, artinya setiap yang hidup harus merasakan rasanya mati. Kapan? Merasakan rasanya mati, kudu hirup atuh. Biar aku ngespain disuruh merasakan maut. Ngerti kalian itu? Setiap yang hidup harus merasakan rasanya mati. Kapan? Ketika masih hidup. Jangan sekarang-sekarang terus. Sekarang aja kalian. Ikut-ikut saya. Ulangi. Setiap yang hidup harus merasakan rasanya mati. Kapan? Ketika masih hidup. Untuk apa kita merasakan rasanya mati ketika masih hidup? Supaya tahu mana yang mati, mana yang hidup. Makanya di ajaran leluhur Nusantara ada kata-kata bijak. Mati sajroning urip. Kita harus mati selagi hidup. Nabi Muhammad juga sudah mengatakan kata yang sama. Antal maut qoblal maut. Mut anta qoblal maut. Kalian harus merasakan rasanya mati ketika kalian masih hidup. Itulah pentingnya ketemu guru yang waras. Yang bisa mengajarkan rasanya mati ketika masih hidup. Supaya tahu mana yang mati, mana yang hidup. Nah, kalau sudah tahu, oh ternyata diri sejatiku sesungguhnya tidak pernah mati. Makanya tidak takut dengan yang namanya kematian. Clear? Gimana? Sampai sini ngerti? Ya. Jadi hari kebangkitan itu kapan? Apakah Bapak Ibu sudah mengalami hari kebangkitan? Sudah. Kalian itu sudah hidup mati. Sekarang sedang mengalami pengalaman sebagai manusia di kehidupan sekarang. Jangan disia-siakan. Jangan sampai jatuh menjadi kholqon akhor. Menjadi ciptaan yang lain. Paham sampai sini? Bisa dilanjutkan? Ini udah masuk gak judul ini? Udah terasa ya? Terasa. Dipulak balik sama saya. Supaya ngerti. Jadi sebetulnya kalian itu takut mati cuma gara-gara tidak punya pengetahuan mati itu apa. Itu aja sebetulnya. Ayah sih tambahan, lupa dosa. Bentar lagi ditambahin sama saya. Yuk kita baca dulu. Baca dulu ayat ini. Nih ya, saya besarkan ayat ini. Ini surat Al-Hijr. Surat ke-15 ayat 20. Nanti pulang ke rumah, tolong ya. Punya Quran di rumah. Catat. Surat ke-15 ayat 29 ya. Baca. Ini perhatikan. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptanya, yang mana? Yang tadi proses itu. Yang tadi saya jelaskan di Al-Mu'minun itu. Betul? Nah, sudah selesai itu penciptaan. Maka Allah bilang, dan aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Nah, jadi yang asalnya mati, si tubuh ini kemudian terhidupi oleh kehadiran ruhku. Ingat ya, yang hadir di sini ruh siapa? Ruhku. Ku di situ adalah Allah. Jadi yang masuk ke sini adalah ruhku. Bagian dari dirinya. Kalau dirinya itu tidak pernah mati, masa bagiannya mati? Hartos? Iya mah. Tayu patauhidan teh nu kieu. Ngaji tauhid teh kieu lain maca la ilaha illallah 1000 kali sampai katunuh. Ngartin teu. Jadinya mendasok itu. Mun boga tasbih teh meniasa panggayana. Masa 1000 kali la ilaha illallah ditanya naon la ilaha illallah teh teuing. Pokona mah pahala jaga. Karunya ya. Karunya teh. Karunya teh eta bodoh teh. Jadi domba wae saya tahu. Maka ketika aku telah menyempurnakan, lihat, yang menciptakan itu aku. Setelah aku menciptakan wadahnya, aku tiupkan ruhku. Nah, si wadah yang asalnya mati itu seolah-olah menjadi terhidupi oleh kehadiran yang maha hidup. Yang hidupnya tidak pernah mati. Clear? Jadi siapa diri sejatimu itu? Kan ruhku. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Kan gitu. Disebut aja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sieun maut teh. Nah, dikubur sorangan. Pan teu karasa. Kan maut. Mun dikubur hirup-hirup sieun. Maraneh teh kumaha? Nu kitu wae teu kapikiran ya Allah, mikiran naon. Ya ada kurang cerdas. Lanjut. Oke. Makanya Allah bilang nih di Quran surah Al-Mu'minun, lihat saya semuanya. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Ini Allah masih jalan, hebat Allah itu. Setelah kamu diciptakan tuh sempurna, ya, kemudian ditiupkan ruhku. Nih, kalau kamu ingin kenal kepadaku, kata Allah, kenali saja ruhku yang ada pada dirimu. Makanya Nabi Muhammad bilang, man aropa nafsahu, faqad aropa robahu. Kan kalian ingin kenal darah kalian, tadi keluarkan sadaya. Saketret. Betul?
Diteliti di lab tuh, darah kita itu. Leukositnya sekian, trombositnya sekian. Macam-macam. Gula, kolesterol, tetek bengek. Teteknya udah banyak, tambah bengek lagi. Keluarlah hasil lab tuh. Saya mau nanya sama kalian. Itu yang satu tetes dibawa ke lab itu cerita satu tetes atau cerita semua? Kan cerita KB semua. Makanya kalau ingin kenal kepadaku, kata Allah, kenali saja bagian dari diriku. Namanya rohku. Sudah aku tiupkan kepadamu. Dia yang menghidupi kamu. Makanya orang yang sadar kan bilangnya juga, aku melihat ya dengan matamu. Aku mendengar dengan telingamu. Ya tak? Kalau yang sadar nih, iya salah ladar entah. Gitu. Hayang nyiwit, salah ladar wae. Hirup teh gitu-gitu wae. Itu ya. Lanjut ya. Nah, walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq, dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan tara'iq. Jadi torikot. Di Arab disebutnya torik. Gancang orang Arab mah nyebut jalan teh. Torik. Makanya kalau kita menghalangi jalan, disamperin tuh sama si askar. Torik. Gitu. Dor imam balik kalemur. Alhamdulillah cenah abdi teh ngaran ganti. Asalnya Agus jadi torik. Teu balik dah hajina si Agus. Dihajatan. Nah kan mana teh Agus ngaran teh. Nah balik ke Arab jadi torik. Saya teh didatangkan malaikat. Tuh si Agus masuk bohong. Betul enggak? Sepupu disentakan ke polisi. Betul enggak? Ngarangan jalan si Agus teh. Kan cenah sareurita. Ya lain ke Agus wungkul, ke Riyati, ke Yeni. Mereka artieun. Ya? Begitu. Jadi toroik itu bahasa Arab, jalan. Di sana cepat nyebutnya torik. Nah, kemudian ada namanya torikoh. Nah, jadi torikoh itu sebetulnya ya sebuah cara yang diciptakan oleh para leluhur untuk menuju kepada Tuhan. Silahkan melewat jalan itu juga nggak apa-apa. Tapi harus ngerti, tuturut muning. Jadi muning, tuturut domba. Paham ya? Nah, jadi Allah tuh sudah menciptakan 7 buah jalan di mana? Di kamu. Allah mah hebat. Dia saking ingin dikenal, membuat jalannya. Makanya 7 buah jalan itu oleh leluhur kita disilokakan jadi sirotol mustaqim. Darwe disebut rambut dibelah 7. Gitu, ya. Dawaran emang cerita rambutnya buuk, dibelah 7 dan disebitan, dibagi 7. Atuh kacida teuing seket. Nah, disebutnya jembatan sirotol. Istilah jembatan di Quran wae teh sirotol mustaqim. Baca di Al-Fatihah, sirotol mustaqim itu sirotol ladina an'amta alaihim. Jalannya orang yang dapat nikmat, jalannya Bani Israel. Nikmat tertinggi adalah mengetahui jati diri. Bertemu dengan Tuhan. Gitu. Kartos. Tak gitu ngaji teh. Rambut dibelah 7. Ya dunya cenah ya akhirat. Rambut dibelah 7. Eueuh gawe. Atulah labuh kabeh. Leutik teuing jembatanana. Sok sadari we. Yang sarikeun saha? Nah, make disensarikeun diri teh. Nah eta. Disebut bodoh mangke ku batur nyeri hate. Mending yang sarikeun maneh. Maneh disensarikeun teh. Heran katanya kalau dinasihatin sama saya malah seneng. Iya, kalau salaman kepala diginikan, ayo tolong dipukul. Dari masa heuras meureunna sirahna. Ya, pukul memukul itu ada ilmunya. Kan dalam hadis kalau umur 7 belum sholat, pukul. Awas. Disebut budak teh saha. Anak itu bukan anak kecil. Anak tuh kamu yang belum tahu jati diri kamu. Makanya harus dipukul supaya bisa sholat. Siapa yang boleh memukul? Orang tua siapa? Orang tua spiritual, bukan orang tua jasmani. Pakai sapu deh. Soknya nyawanan marane mah. Asa pangnyana, nenggelan budak cenah bisa sholat. Mana yang budak teh sholat? Jadi agama teh jadi menakutkan. Betul enggak? Iya, tapi mah perintah. Ya lah perintah teh. Manya perintah nitah nenggelan budak. Ya agama kumaha? Itu bahasa siloka. Harus dipahami lebih dalam. Kalau tahu mah, itu semua bahasa tauhid. Prakteknya yang salah. Itu menimbulkan trauma tuh budak ditenggelan supaya sholat mah. Kemarin ge baheula ke saumur sakitu. Anta salat. Kan salat tapi dengan sekarang teh modal. Betul apa tidak? Hayang seuri ya. Ya lanjut dulu. Jadi Allah menciptakan 7 buah jalan. Ini siloka. Makanya 7 ini diabadikan jadi 7 kali tawaf. Siloka itu tuh. 7 kali mondan bari sofa dan marwah. 7 batu melempar jumroh. Mun geus haji geus umroh teh, nguriling di Arab teh, can beres. Itu masih teka-teki kode siloka. Selanjutnya, ya nu 7 teh naon? Di mana ayana? Nu mana jalan teh? Disebut jalan sajati siratal mustaqim teh nu mana? Tah, aya teh anggeun keneh we jadi itu. Lain sibuk nguruskeun gelar. Kabeh pelang diganti. Ka PRT punten. Itu KTP teh nganggo hajat tuh. Laki sarua teh balegna hayang haji deh. Haji hajat teh artinya pengunjung. Marane keur di ditu disebut haji hajat teh da keur jadi tamu. Biar geus baralika dia tamu keneh wae. PR dari saya nih, temukan 7 jalan itu. Gak akan dikasih tahu enak aja.
Tapi udah dikasih nih kode-kodenya. Ya, kode-kodenya dikasih. Temukan 7 buah jalan itu. Kalau kamu menemukan 7 buah jalan itu, maka kamu akan bisa bertemu dengan ruhku, jati dirimu yang sesungguhnya. Saat itu kamu sadar kalau kamu bukan tubuh, bukan pikiran. Kamu melampaui segalanya. Kamu adalah kesadaran. Kamu tidak pernah mati. Kamu meliputi seluruh manusia. Inna rabbaka ahatu binas. Sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Tuhanku meliputi segala manusia. Bukan hanya meliputi aku. Dari situlah munculnya cinta kasih. Tidak berani lagi merendahkan orang lain. Yang dilihat bukan tubuhnya. Yang dilihat adalah dia yang meliputi aku, meliputi dia. Energi universal yang sama yang meliputi seluruh bentuk. Orang tua kita meninggal, gak apa-apa. Itu berkah. Karena tubuhnya sudah sakit-sakitan, tidak berdaya lagi. Kan beliaunya mah aslinya tidak meninggal. Kan yang hidup tidak mati. Betul nggak? Masuk alam antara, alam barzah. Untuk apa? Untuk melanjutkan perjalanan. Nanti juga akan lahir lagi. Di tubuh yang lebih baru, lebih sehat. Bukannya bagus kalau begitu. Betul nggak? Mobil kamu udah mogok-mogok. Diganti mobil baru. Kan jadi masih takut mati. Alhamdulillah. Udah, nabi kadiawel lah. Ngawasna. Oh, ulah, entong. Baik, lihat saya semuanya. Ya. Jadi ketika tubuh mati, kemana kesadaran pergi? Kesadaran tidak pernah pergi. Dia tetap ada. Makanya mati itu seperti portal. Kesadaran terakhir saat kita mati akan menjadi kesadaran awal saat kita melanjutkan kehidupan. Ketika dibangkitkan lagi di tubuh ini. Nah itu yang kemudian digambarkan. Cenah ya, sing para cenghul tina kuburan teh. Marane mah percaya wae obrolan gitu. Dari kuburan. Betul nggak? Sudah datang lagi di sini. Makanya banyak bersyukur. Jadi sumber cinta, sumber sukacita. Ya, perhatikan saya. Kenapa ada orang yang sekarang sulit sekali? Mungkin dia pernah jadi orang kaya di kehidupan yang dulu. Tapi dia tidak mau berbagi. Sehingga di kehidupan yang sekarang, gak ada orang yang peduli sama dia. Itulah yang disebut dengan karma baik. Ada orang yang cuman menjalin silaturahim kemana-mana, selalu ada berkah. Ketemu orang ini, ngasih berkah. Orang-orang itu adalah orang yang dulu yang pernah dikasih berkah sama dia. Dia mengembalikan kebaikan saat ini. Sesederhana itu, Bapak. Jadi kalau kita ingin di kehidupan yang akan datang, walal akhiratu khairul laka minal ula, kan begitu. Ya, hari kemudian itu harus lebih baik dari hari ini. Gimana caranya? Sok atuh, mumpung sekarang. Kebaikan itu tidak mesti dengan uang. Ya, bisa berkata baik aja udah bagus. Bisa menyarankan orang lain dengan cara yang baik, itu aja udah bagus. Gitu. Ya, ngasih contoh yang baik, itu aja udah bagus. Ya. Jadi pada dasarnya kehidupan dilakukan terus-menerus. Siklus itu akan berlangsung. Gimana kalau bumi ini berakhir? Tenang aja. Di galaksi Bima Sakti aja yang kayak bumi ada 250 miliar buah. Planet yang kayak gini tuh banyak. Ya, bumi ini suatu saat hancur, kan kesadaran tidak mati. Nanti kesadaran akan lahir lagi di planet yang lain, melanjutkan perjalanan. Gitu aja terus. Dan seterusnya, dan seterusnya. Terus? Jadi kemana kesadaran? Nggak pergi. Kesadaran tetap ada. Ya, ada film, nggak ada film, layar tetap ada. Jadi nggak ada yang pergi, nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Ya, cuma tubuh ini karena sudah tidak terhidupi, maka kalau sudah tidak terhidupi, kan tubuh ini menjijikan. Harus diasingkan. Kemana? Ke tanah. Ada juga yang dibakar, ya sama aja menyatu, malah lebih cepat. Macam-macam. Jangan usil sama tradisi orang lain. Semua punya cara tersendiri, ya, gitu. Nah yang di tanah, yang dibakar semua juga kembali ke tanah, dilarung ke laut, semua kembali ke bumi. Dan ujung-ujungnya yang kembali ke bumi akan menjadi unsur-unsur bumi, jadi mineral bumi, betul? Nanti jadi apa? Kan jadi tanaman lagi, jadi jagung deui, jadi dituang deui tah, kujalmi, betul? Pelukan lagi, jadi deui. Gitu aja terus. Nah, terus nyata aja teh hayalan. Sekali deui resep nu nyata nu hayalan. Oh, terus Robi enak. Tiraha ibu teh geuning Robi. Sesat Saiful Karim. Dibere nu nyata dibilang sesat. Hayang teh nu dongeng wungkul. Betul enggak? Cobi. Mana Ibu? Mending cerita Nabi Musa atau jadi Nabi Musa? Jadi, menjadi akan mengalami. Daripada cerita Ibrahim lebih bagus menjadi. Oh, baheula Ibrahim milarian Gusti. Tepang sareng bintang, tepang sareng bulan, tepang sareng panon poe, kan gitu. Betul enggak? Geus nepi kadinya. Teu hayang gitu jadi Ibrahim. Ningali bintang, ningali bulan, ningali panon poe, teu hayang gitu. Teu hayang. Hayang teu. Hayang we heula. Nanti juga pasti kalau sudah ada keinginan kan sudah janji Allah, man kana yarju liqa Allah fa in ajalallahu laj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah waktu yang dijanjikan pasti datang. Wa huwa as-sami'ul alim, karena Dia Maha mendengar, Dia Maha mengetahui. Gitu kata Quran. Jadi kematian itu apa sebetulnya? Kematian itu hanya berakhirnya satu pengalaman kehidupan. Jadi nggak apa-apa dalam hidup mengalami ini, mengalami itu pengalaman. Tidak ada yang buruk dalam hidup, nggak ada yang buruk. Yang buruk itu penilaian. Ya, yang buruk itu penilaian. Benar salah, baik buruk, nah itu yang jelek. Itu pengalaman. Pengalaman tuh semuanya ilmu Bapak Ibu. Pengalaman pernah ditipu orang, nggak apa-apa. Mengalami seperti itu rasanya, kaya jadinya. Betul nggak? Jadi tambah waspada, ya kan? Gitu. Kadang-kadang, perhatikan. Ya, kadang-kadang
Karya agung itu tercipta dari kanvas yang kosong. Kadang-kadang kita harus dikosongkan dulu. Harus bangkrut dulu, hilang dulu, macam-macam. Itu yang disebut dengan ketiadaan. Untuk memulai segala potensi kehidupan. Coba cerita sama orang-orang yang sukses. Kadang-kadang mereka juga dinolkan dulu oleh semesta. Dikosongkan dulu kanvasnya. Supaya apa? Supaya dia merenda, mencipta karya agung dari kekosongan itu. Paham ya? Gitu. Makanya kita harus kembali ke aci. Lain ke cireng. Balik ke aci. Mau balik dari ke aci mah, masih banyak kemungkinan. Mau jadi cireng bisa. Cilok bisa. Cimol bisa. Mochi bisa. Ya, cilor bisa. Gas, bika dia heula. Sok atuh tuluyan. Tapi kalau sudah jadi cireng, mau jadi cilok, susah. Jadi deterministik, jadi kaku. Makanya kalau kita mau merubah realitas fisik, jangan di situ. Saya sering mengumpamakan, saya tidak bisa mengubah huruf yang salah di layar ini. Tapi harus di komputer sumbernya. Nah, sumber semua realitas fisik itu adalah di sini. Di sini nih, di program kita, pola pikir kita. Rubah pola pikirnya, nanti berubah dengan sendirinya. Jangan merubah di realitas fisik. Makanya kembali ke aci. Tuh. Ini kelihatan main-main saya bicara. Kembali ke aci itu kembali ke jati diri. Makanya ya, bahan dasar kenapa namanya aci? Kan aci itu orang Sunda bilangnya saripati. Salah darah mana nih teh? Kembali ke aci, ke jati diri. Dari situ awal pembentukan. Jangan ngotak-ngatik realitas fisik. Da cireng mah hese, rek dirubah jadi cimo. Bisa, tapi jadi tepuguh. Betul nggak? Kau mau cireng dirubah jadi baso basreng, hese. Itu sudah deterministik. Sudah begitu. Makanya dirubahnya di sini, di aci. Makanya kalau ingin merubah kehidupan, yuk balik dulu pulang ke jati diri. Ke acina diri. Karena di situ masih banyak potensi. Masih banyak kemungkinan. Rek dijadikan naon, gak bisa. Atuh kumaha da abdi mah Joshua tos sakieu. Tah eta. Dikirana hirup da ayeuna wungkul. Ya kan? Eta naon? Kan akan berlanjut kehidupan itu. Tadi sudah dibilang, ya ada film gak ada film. Kan layar mah cicing we di dinya. Betul gak? Sugan filmna beres layar ngaleungit. Nah, supaya gampang saya pakai ilustrasi. Jadi kesadaran tetap ada. Makanya kesadaran ini disebut hard disk kosmik. Tah malaikat rokib dan atin teh simbolisasi dari catatan kesadaran kita. Sadayana aya di dinya. Kakeheul, kanyeri, kapeurih, semua yang terucap dari kata-kata ini, yang nyakitin orang, yang memfitnah orang, udah ada di situ. Dicatat semua di hard disk kosmik yang tidak akan pernah tertinggal karena dia sangat presisi. Semua catatan itu akan dipertontonkan di kehidupan selanjutnya saat kita dibangkitkan. Paham sekarang? Oke, ya. Jadi kesadaran itu apa? Kesadaran itu adalah ruang yang menyaksikan segalanya. Ulangi, ruang yang menyaksikan segalanya. Perhatikan Bapak Ibu, ketika ada kejadian, tarik ke dalam. Ketika pikiran meracau, tarik ke dalam. Saya bukan itu. Coba, sederhana aja. Saat kita marah, sadar kita sedang marah. Bukan jadi marah itu sendiri. Nah itu menarik diri tuh. Loh, kenapa saya marah ya? Nah yang menyadari saya marah itu kesadaran. Nah kalau dia semakin kuat, lama-kelamaan, ya pikiran, perasaan semua ada di bawah kendali kesadaran. Tuh, Rama sudah ketemu Dewi Sinta. Hidupnya sejalan lagi. Disebut Ramayana. Jalannya Rama. Rama itu diri kita. Yana itu jalan. Makanya orang Sunda, resep mereka ngaran budak Yana. Mata Yana Yani. Betul nggak? Yani itu jalan. Nah, Yani namanya ngartos ayeuna. Ya, di Jawa mah Yono. Ayo Yono tadi dia. Ya. Lanjut ya. Layar tetap ada walaupun film sudah berakhir. Clear? Jadi harus ingat tadi, komputer ini dimatikan, tetap aja data sudah tersimpan di hard disk. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, pola kerja komputer ini persis mengikuti pola kerja semesta bekerja. Jadi tidak ada yang tidak terinspirasi dari alam semesta. Semuanya dari alam. Semua meniru cara Tuhan bekerja. Termasuk AI. AI itu apa? AI itu hard disk kosmik. Sebetulnya setiap kita punya AI sendiri. Makanya kalau kita tanya ke sini, ada data. Contoh, ya. Ada orang di masa lalu yang pernah menyakiti, namanya X. Ketemu orang yang sama, padahal bukan orang itu. Kan langsung ingat sama si X itu. Hanya terpancing oleh, memorinya ada, tidak lupa. Buktinya masih ingat, kan kepancing. Itu bukti bahwa data itu ada. Contoh gini lah, Bapak Ibu pernah kena pisau misalkan. Oh berapa tahun yang lalu. Begitu ada online kena pisau, kita jadi ingat, oh saya pernah kena pisau tahun berapa gitu. Datanya berarti ada. Di mana itu? Di alam bawah sadar. Jadi sebetulnya kita sekarang setelah tahu ini jadi lebih hati-hati. Oh, jangan ada rasa kecewa, jangan ada menyesali keadaan, jangan tersinggung dengan hal-hal yang sepele, jangan iri hati, jangan hasud. Karena itu semua tercatat di data dan balik pada kita sendiri. Kita akan menonton data kita di kehidupan yang akan datang. Ini penjelasan saya sudah sangat luar biasa, sangat terbuka ini, ya. Oke, lanjut. Semua yang datang pasti akan pergi, betul ya? Sedangkan kesadaran pernah datang? Tidak, kan diam, kan dia ruang. Ruang berlangsungnya semua kejadian. Yang datang dan pergi itu pengisi ruang, bukan ruangnya. Nah kesadaran itu ruang, makanya orang-orang bijak sering bilang, kesadaran itu non-lokal. Tidak bisa dibatasi oleh tubuh kita.
Hebat ya? Jadi ruang kosong ini tidak kosong, Bapak Ibu. Semua mencatat semua yang terjadi. Kalau semua orang sadar aja ya, kan ini kayaknya nggak ada orang berantem, nggak ada orang memfitnah, nggak ada orang menghujat. Yang lucu kadang-kadang ya menggunakan dalil-dalil agama untuk merendahkan orang lain. Lucu. Pakai gelar agama lagi, lucu. Masa tidak suka pakai gelar-gelar agama? Ya, jadi jangan panggil saya Pak Ustadz ya. Saya bukan Ustadz. Saya Saiful Karim aja. Ya. Daripada dipanggil Pak Ustadz lebih bagus si Eta we. Ya. Kalau alergi dengan Saiful Karim si Eta aja. Semua yang datang pasti akan pergi. Yes. Semua yang mati pasti pernah mati. Yang hidup tidak akan pernah mati. Jadi jangan menafsirkan ayat kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti mati. Atau maut mata hirup. Jadi artinya setiap yang hidup harus merasakan rasanya mati ketika masih hidup. Aduh, luar biasa ya. Di Nusantara mah udah ada. Itu yang namanya mati, ajaran mati sak jroning urip itu sudah dulu. Islam belum ada juga ajaran itu sudah ada. Keren dulu kita. Jadi saya percaya kalau sekarang kode genetika di kromosom yang ke-13 ternyata terungkap di darahnya orang Indonesia. Ini yang ditakutkan dunia. Kenapa? Karena dari sini akan muncul orang-orang yang berkesadaran. Kejayaan leluhur kita sekarang sedang dibangkitkan. Sehingga di tahun 2026 ini diperkirakan lahirnya jiwa-jiwa yang berkesadaran dengan tubuh-tubuh yang baru. Ya, saya ngomong gak sembarangan. Ya, semua yang datang pasti akan pergi. Kesadaran tidak pernah datang dan pergi. Tetap diam dan abadi. Jadi diri sejati Bapak Ibu itu abadi nggak? Abadi. Seabadi ilahi. Kenapa? Karena diri sejati manusia itu adalah ruhku yang berasal dari dirinya sendiri. Kalau dia mah hidup, masa ruhku tidak hidup? Tuh. Jadi Bapak Ibu setelah tahu ini, oh ternyata kita ini sebetulnya sedang mengalami berbagai pengalaman hidup. Dari satu siklus kehidupan ke siklus kehidupan berikutnya. Ya tentu saja Bapak Ibu ingin masa depan lebih baik. Dulu mah kerja keras, cari uang 1.000. Sekarang mau biarkan aja uang nyari saya. Itu hanya bisa ditarik dengan kesadaran. Apakah itu bisa? Wah, bisa. Saya udah membuktikannya. Semua itu jadinya gratis di semesta ini. Ya, jadi kalau kita masih kerja keras di semesta ini, ada yang salah. Kita hidup tidak sesuai dengan misinya Tuhan. Ya. Nah, jadi mati itu adalah pergantian pakaian bagi mereka yang menganggap dirinya adalah pakaian. Kenapa sekarang semua pelajaran spiritual selalu sadari nafas? Kan gitu? Coba perhatikan saya. Nafas itu kan dari sini. Asalnya diam. Masuk. Tinggal sebentar. Keluar. Antara masuk dan keluar itu ada jeda tuh. Makanya sering orang mengatakan jeda antara nafas masuk dan keluar itulah keabadian. Keabadian tuh ini, Bapak Ibu, ini tidak akan hilang. Semua di sini hanya datang dan pergi. Ini tetap ada. Makanya nanti Bapak Ibu akan melepaskan nafas terakhir kemana? Kemana? Pergi nggak ini? Enggak. Diam nggak ini? Tuh. Semua yang datang pasti pergi. Yang diam tidak datang dan pergi. Karena dia adalah ruang. Ya. Jadi hidup bukan untuk mempersiapkan diri untuk mati, tetapi untuk menyadari bahwa kita tidak pernah mati. Ulangi ya. Jadi selama ini gimana hidup? Menyiapkan diri untuk mati. Menyiapkan apa Bapak Ibu? Bekal ya. Si timbal ya. Jadi hidup itu bukan mempersiapkan diri untuk mati. Tetapi menyadari bahwa kita tidak pernah mati. Makanya coba Bapak Ibu. Sadari nafas. Ya. Nafas itu kan hidup. Indikator bahwa hidup. Betul? Nah, dari mana nafas? Coba perhatikan. Bukankah semua makhluk itu ngambil nafas dari sini? Mungkin ada yang mengira nafas itu oksigen. Bukan. Oksigen mah hanya permukaan luarnya, lebih dalam dari itu. Kalau napas itu oksigen, harusnya setiap orang yang pakai ventilator nggak mati. Buktinya waktu COVID, yang punya ventilator pada mati juga. Betul nggak? Karena napas bukan oksigen, lebih dalam dari itu. Dia yang maha halus, yang meliputi segalanya. Oksigen mah cuma sarananya aja. Tetapi di balik itu ada energi yang ditransfer ke dalam kita, lebih halus. Jadi, oleh karena itu maka hidup adalah menyadari kesadaran setiap saat. Ya, nah saya tambahkan. Apakah cukup dengan punya pengetahuan yang tadi? Ingat ya, yang tadi saya jelaskan baru pengetahuan. Berikutnya Bapak Ibu harus mengalami. Kalau saya adalah sang hidup. Harus merasakan, menyaksikan, dan membuktikan. Ingat ya, menyaksikan, merasakan, dan membuktikan. Awas ya, jangan puas dengan pengetahuan. Oke, tapi dikasih pengetahuan gini aja sudah mulai. Oh, saya sadar. Ternyata saya yang sejati tidak pernah mati. Kenapa saya takut mati? Yang paling penting saya memperbaiki kualitas kehidupan saya. Pun saya harus lahir lagi, kehidupan saya lebih baik. Saya harus menerima semua apapun yang terjadi, biar seluruh utang-utang saya lunas. Di kehidupan yang akan datang saya tidak punya utang-utang lagi. Yang ada cuma kedamaian, ketenangan, kesejahteraan. Itulah surga loka. Ya, gitu. Nah, mengapa banyak orang takut mati? Nah, saya tadi kan bergurau. Ya memang, seperti anak kecil. Anak kecil usia 3-4 tahun. Dimandikan, dibedakin, kasih wangi-wangian. Anak kecil kan gitu ya, kasih bedak, kasih apa? Kasih
Minyak kayu putih, wangi lah, wangi anak kecil ya. Taruh aja di halaman depan. Ibu balik lagi ke dapur masak. Anak udah pergi sama teman-temannya. Main di pematang sawah. Asalnya wangi jadi bau, asalnya bersih jadi kotor. Jujur ya, ini anak berani nggak pulang? Nggak berani. Kalaupun berani pulang pasti ke dapur. Betul nggak? Iya, setelah bersih-bersih ke WC baru mau ketemu orang tuanya. Kira-kira begitulah gambarannya. Ya, kenapa banyak orang yang takut mati? Terlalu banyak dia tersesat dari jalan Tuhan. Terlalu banyak menentang Tuhan. Terlalu banyak menipu Tuhan. Yang ada dalam dirinya dia bohongi. Ya, ingat lihat saya. Seharusnya setiap orang itu tidak bisa berbohong. Kalau benar ketuhanannya, benar tauhidnya. Jadi kalau orang mengaku beragama masih korupsi, masih melakukan pengkhianatan, masih mencabuli muridnya, itu udah gak beres itu. Tuhan yang ada dalam dirinya aja dia hianati. Paham ya? Oke. Yang kedua, takut akan siksa kubur. Karena gak ngerti. Dikiranya siksa kubur itu nanti. Padahal udah tersiksa sekarang. Ya, setik-setik nyeri hati, setik-setik kehel. Betul gak? Ya, batur nembali mobilnya, maneh nu ribeuhna. Betul gak? Tak siksa kubur teh. Padahal udah ada, udah kasih siksa di dia. Betul gak? Nah, lihat saya semua Bapak Ibu. Siksaan itu hanya akan terjadi ketika kita tinggal di ruang sempit. Sempit pengetahuan, sempit hati, sempit dada. Tidak bisa lapang menerima apa. Ledakan kecil aja sangat berbahaya di ruang sempit, apalagi ledakan besar. Tapi kalau ruangnya sudah luas, ledakan besar pun tidak berbahaya. Jadi masalah kita sekarang ini harus meluaskan ruang supaya tidak terjadi siksa kubur. Paham? Ya, apakah meluaskan ruang itu menambah berat badan? Tambah heseng, ngalengkah. Betul nggak? Meluaskan ruang itu meluaskan pengetahuan, meluaskan cinta, meluaskan keadilan, meluaskan pengabdian, meluaskan kesabaran. Itu yang diluaskan. Nah, harusnya dari pengajian ke pengajian itu bukan tambah sempit. Harusnya tambah luas. Kalau Bapak Ibu ngaji ke Miskatul Anwar, pulang dari sini, malah mudah menghakimi orang lain. Kau ngaji di dia. Tapi kalau pulang dari sini, Bapak Ibu, tambah luas. Pasangan mau bicara apa? Dah, biarkan aja. Gak usah dilayani. Dan kalau nggak dilayani, mangkege capek. Berarti pulang dari sini itu benar tuh ngajinya. Ya, nah perlahan, ya dari surga empernya masuk ke dalam dikit-dikit. Ya, perlahan aja. Tidak usah bergerak cepat. Yang penting bergerak maju. Saya kemarin menjelaskan catur ya. Nah si pion itu kan kerjanya selangkah. Kadang dia melangkah lewat jalan hitam. Lewat jalan putih. Kan papan catur mah gitu. Hitam dan putih aja. Betul nggak? Hitam, putih. Tapi kalau dia sabar terus. Sampai di ujung sini bisa jadi menteri. Begitu jadi menteri, dia jadi gagah. Yang asalnya ngelangkahnya cuma kecil-kecil, bisa nembak yang jauh. Diagonal. Bisa nembak yang jauh secara lurus. Di pinggirnya bisa dimakan. Mundur ke belakang bisa. Gagah jadinya. Awalnya cuma pion kecil yang langkahnya kecil-kecil. Nggak apa-apa. Kalau sabar terus-menerus lama kelamaan juga pasti jadi besar. Kenapa Bapak Ibu takut mati? Takut masuk neraka? Akan nges, aina oke. Kan jelas di Quran. Fa'amal ladina syaku fafinar lahum fiha zafirun wa saikun. Neraka itu tempat di mana kamu masih bernafas. Dan didian kesorangan itu neraka. Betul nggak? Tong indit. Bisi macet. Apa can init maneh teh? Manusia itu macet. Ada begitu init mah ternyata macet. Jadi itu neraka itu diciptakan oleh pikiran sendiri. Betul nggak? Padahal can kejadian. Karena di depan kita itu pikiran terus dan ego, bukan kesadaran. Apa-apa jadi masalah. Coba perhatikan saya, ya. Kan ada orang, omongan orang lain dipikirin. Padahal orang lain itu tidak membicarakan kita, tidak. Dia itu ya sedang membicarakan persepsi dia tentang kita, bukan tentang kita. Persepsi dia tentang kita. Kenapa mesti dibalas? Sekarang kita terus belajar untuk mengabaikan, ya. Jadi diri sendiri. Jangan semua ditanggapi capek hidup itu, capek lelah, neraka. Nah, terikat dengan harta, keluarga, status sosial. Karena kita mengira nih. Kalau kita mati itu berpisah. Karena kita menyangka diri kita tubuh. Padahal diri kita kan tidak mati. Leluhur-leluhur kita itu nggak mati. Bahkan bisa jadi bersama kita. Bahkan bisa jadi masuk lewat aliran nafas kita. Bisa jadi. Kan sudah menyatu jadi energinya. Betul nggak? Bahkan ketika kita nafas masuk, siapa tahu. Beliau juga ikut nafas kita. Bersama kita. Karena kita tidak punya pengetahuan. Jadi seolah-olah itu keterpisahan. Terikat pada harta. Mohon maaf Bapak Ibu. Punya harta banyak. Tetapi tidak mau digunakan untuk berbagi. Betul nggak? Sok tuh, rubah sekarang ya. Nah, selanjutnya, mengapa banyak yang takut mati? Ada ketidaktahuan akan keadaan setelah mati. Nggak tahu. Udah saya jelaskan nih sedikit, walaupun baru pengetahuan. Apalagi kalau sudah mengalami. Ya, nggak ada lagi rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa sedih. Yang ada apa? Cuma rasa damai dan bahagia. Dan itu yang kemudian menarik semua potensi-potensi yang sama dengan frekuensi kita datang mengalir ke dalam kehidupan kita. Damai menarik kedamaian, kebahagiaan menarik kebahagiaan, ketenangan menarik ketenangan. Coba, ketakutan menarik ketakutan, kecemasan menarik kecemasan, kesedihan menarik kesedihan. Jadi semua yang datang dalam kehidupan kita sebetulnya kita sendiri yang menarik. Paham sekarang? Ada keterikatan emosi, takut meninggalkan orang-orang yang dicintai. Aduh, mual bisa botram deui. Dasar tukang botram. Betul nggak? Bapak Ibu, lihat saya.
semua yang dikumpulkan oleh semesta dengan kehidupan kita yang sekarang adalah orang-orang yang berulang kali pernah ngariung bersama kita di kehidupan yang dulu. Cuman berganti casing, berganti peran. Masih jiwa yang itu-itu saja sebetulnya. Cuman karena kita lolong, bonconong, tidak bisa melihat, seolah-olah yang datang ini adalah yang baru. Padahal itu adalah orang-orang yang dikumpulkan kembali. Kan buat Trump lagi. Betul nggak? Betul? Dah yang kieu cenah wajahna. Kan sudah dibilang di ayat tadi, akan aku jadikan khalqan akhar, makhluk yang lain. Ya, mungkin masih manusia wajahnya beda. Mungkin masih manusia perannya berbeda. Atau jatuh ke lembah kebinasaan. Makanya di Quran dikatakan, ya, barang siapa yang memutus hubungan dengan manusia, memutus hubungan dengan Allah, maka dia akan jatuh ke lembah kebinasaan. Salah satunya adalah dia bisa jatuh ke tubuh-tubuh yang lebih rendah. Makanya jaga persahabatan, jaga persaudaraan. Apalagi cuma karena masalah harta, masalah uang, ya Allah. Kadang-kadang ego tuh suka begitu ya. Masalah sedikit aja dibesar-besarkan. Tong wawu seumur hirup tuh. Dikiranya begitu tuh benar, padahal dia sedang menutup jalannya sendiri. Ya. Yang ketujuh, faktor psikologis dan trauma. Ya bisa jadi ada riwayat penyakit yang serius, gangguan kecemasan, ya. Yeuh, garing wae geus sakit rasana, komo maot. Nah, bahkan ditakut-takuti, maot teh rasana kieu. Bari jeung main lagi hirup keneh. Dipercaya tanu kitu. Betul enggak? Iya. Cenah. Ya, Bapak Ibu. Mati itu cuma melepaskan napas yang terakhir. Itu aja. Ya, itu aja. Pengen dilebihkan sama saya? Mati itu apa? Bapak Ibu sudah merasakan sekarang melepaskan nafas? Tuh, itu tak rasana. Nafas masuk itu rasana, nafas keluar itu rasana. Asup deui itu keluar gitu. Kan nafas itu mati itu cuma keluar enggak masuk lagi. Kemana rasana? Gitu we. Paham maksud saya? Paham? Ya, wah diceritakan kieu-kieu. Jadi agama teh jadi nyingsionan we. Ya. Biar lengkap pakai hadis ngajinya. Ini hadisnya dari Ibnu Majah. Ya, ini yang menceritakan Siti Aisyah. Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka benci bertemu dengannya. Jadi bayangkan ya dalam kehidupan sekarang ini, ya, kita tidak tahu cara bertemunya gimana. Tidak cinta pertemuan itu. Malah justru kita ini, ya, mengikuti orang-orang yang, nggak boleh ketemu Allah. Kan begitu ya? Nah, terserah. Kalau kita membenci pertemuan dengan Allah, ya Allah juga tidak akan mau ya bertemu dengan kita. Kan ayat juga di Quran surat Al-Ankabut ayat 5, "Man kana yarju liqa Allah, fa inna ajalallahu la'at." Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Di Quran surat Yunus ayat 7 ada kebalikannya. "Innal ladzina la yarju liqa'ana wa radu bil hayati dunya wajma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar." Barang siapa yang tidak berharap jumpa dengan Allah, kata Allah di Quran, selamat tinggal dalam neraka. Neraka ciptaanmu sendiri. Apa sebenarnya neraka itu? Neraka itu keterpisahan kita dengan Allah. Tidak sadar kemanunggalan kita dengan dirinya. Ini yang dikatakan Rasulullah. Ya, nah, kemudian ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kebencian bertemu dengan Allah itu karena benci terhadap kematian? Kata Rasulullah, kita semua membenci kematian. Rasulullah menjawab, bukan. Hal itu akan terjadi pada saat dia mau mati. Apabila diberitakan kepadanya dengan berita gembira bahwa dia akan mendapatkan rahmat Allah dan pengampunannya, maka dia suka bertemu dengan Allah. Dan apabila diberitakan kepadanya bahwa dia akan mendapatkan siksaan Allah, dia benci bertemu dengan Allah dan Allah benci bertemu dengannya. Jadi pelajaran agama itu harus di-stop, terutama yang menakut-nakuti, seolah-olah Allah akan menyiksa, mengazab, karena Allah yang Maha Welas, Maha Asih, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak mungkin mengazab, mengutuk hamba yang dicintainya. Azab dan kutukan itu berasal dari konsekuensi dari pilihan-pilihan kita sendiri. Jadi azab dan kutukan itu bukan dari Allah, tetapi diundang oleh kita, ditarik oleh kita dari perilaku kita sendiri. Kan Allah bilang, segala musibah bukan dariku, tapi itu adalah hasil dari kesalahan tanganmu sendiri. Hebat ya? Ini hadisnya, dia lengkap. Ya. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah nih ayat 94, ya, Allah berfirman, ya, katakanlah, jika kamu mengetahui bahwa kampung akhirat itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematian jika kamu memang benar. Ini di Quran itu malah dikatakan kematian itu harus diingini. Bagi siapa? Bagi yang sadar. Karena dia sadar bahwa kampung akhirat, apa akhirat? Masa depan. Betul nggak? Masa depan. Karena dia tahu, ya, masa depan itu dibentuk oleh apa yang dilakukan saat ini. Ya. Jadi sebetulnya menginginkan kematian itu artinya dia tidak takut dengan kematian. Bukan hayang maut. Bukan. Kenapa ibu hayang maut? Caroge. Pika sebelen. Tuh. Nanti akan ketemu lagi caroge yang sama di kehidupan yang akan datang. Leuwih ti kitu. Matakan maning di bereskeun heula teh jeung sia teh. Ya. Jadi di ayat ini yang namanya menginginkan kematian itu identik dengan tidak takut lagi dengan kematian. Kenapa? Percaya bahwa akhirat itu adalah bentukan kita saat ini. Yuk Bapak Ibu, makanya di sini hari ini seperti ini sekarang, yuk kita mulai
Ya, tidak boleh lagi ada orang yang terluka oleh kata-kata kita. Tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya oleh tindakan kita. Mau nggak saya ajak jadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber cahaya? Yuk, mulai dari yang kecil di rumah. Mulai dari yang kecil di rumah. Ya, kalau kalian gendong cucu, cucunya nangis, ada masalah tuh. Ya, eta incu wae digendong ku maneh, mung. Saha tuh maneh teh? Betul nggak? Ya, kalau cucu dari kejauhan sudah manggil kakek, nenek, itu berarti beres tah iman teh. Ukur iman mah gampang, pakai incu. Gak usah dihitung tahajudnya berapa rakaat, liar. Lihat aja, bagus atau tidak hidup kita, apakah kita dirindukan oleh orang-orang yang di rumah kita. Bagus tidak hidupan kita, kata Rasulullah, tanya tetangga kita, apakah mereka tidak merasa terganggu dengan kehadiran kita. Kalau tetangga rindu di rumah kita, itu tandanya kamu ahli surga. Yang dirindukan bukan rumahnya, yang dirindukan adalah yang punya rumahnya. Datang ke rumah, disuguhi, dimewahkan, diistimewakan, dimuliakan. Sahanu teu, sono atuh komik itu. Terus teh, ieu mah dulur jauh datang ke naon kan dia. Buangin zaman duit. Nah, eta. Gancang begitu maut nanti. Ya, ada segala di pikiran, ya. Itu dulur datang ke lain bunga. Ya mah kalau disangka nginjem duit, atau tidak nginjem gitu naon, ari ayam mah. Betul enggak? Masa tidak bahagia menolong orang yang kesusahan? Nih, uang kalau dipakai menolong orang yang kesusahan, uang juga bahagia. Dan kalau uang dibahagiakan oleh kita, perhatikan saya, itu uang pasti mencari jalan untuk datang ke tempat kita. Akan mencari jalan. Dia pengen datang ke rumah kita. Betah. Tapi uang yang pernah dipakai untuk menyakiti orang lain, dia akan mencari jalan untuk pergi dari rumah kita. Jadi ini pengumuman ya, buat yang tidak punya uang. Buah-buah, eta duitnya. Tebetaheun di mana. Betul nggak? Iya, ada eta. Mun aya datang batur. Punten atuh ibu, nyungkeun tulung 1 juta. Atas di mana? Abdi mah babaraah, teu gaduh atas sakitu. Eta duit sakitu loba di bawah bantal. Tah eta teh duit nanti bakal neangan jalan. Ya, besok nanti motorna katabrak. Sok aja perhatikan saya. Pasti cari jalan. Atau tungtung nama duit di bawah bantal ke tukang ke bengkel. Betul enggak? Nabrak jelema deui. Nah, si duit neangan jalan ke rumah sakit tungtung nama. Da potong sukuna. Tuh, percaya sama saya. Jadi, uang aja perlu persahabatan dengan kita. Kita mau perlakukan uang seperti apa? Sumber kebahagiaan atau sumber penderitaan? Banyak orang yang punya uang dengan kepelitannya, kekikirannya. Malah justru dia kaya, tapi malah justru banyak menyakiti orang lain. Harusnya kalau dia kaya, buka lapangan kerja. Biarkan orang lain sebanyak-banyak yang bekerja di dia. Kan asik. Jadi manusia yang berguna. Itu yang dikatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Tah, jaga teh kumaha ayeuna. Isuk pagetot teh kumaha ayeuna, Bapak Ibu. Masa kita mau mengulang peristiwa yang sama? Udah, yang udah kejadian mah udah. Kita putus di sini. Terakhir dari saya. Masih takut kematian? Alhamdulillah. Berhasil berarti pengajian hari ini ya. Ya, alhamdulillah. Jadi ketika kita sudah tidak takut lagi dengan kematian, karena kita sadar sesadar-sadarnya bahwa diri sejati kita tidak akan pernah mati, maka itu sudah cukup sebagai pengetahuan. Sebagai pengetahuan. Selanjutnya harus menyaksikan, harus merasakan, harus membuktikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.